Pemirsa, motor gede, pajaknya juga gede. Dan pajak dan retribusi daerah DKI mengejar penunggak pajak moge. Sementara pemilik moge mengeluhkan pajak moge. Untuk membahasnya telah hadir bersama saya di studio adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, dan Sekretaris Jenderal Motor Besar Klub MBC Indonesia, Irianto Ibrahim. Selamat malam. Selamat malam. Saya mulai dulu dari Pak Faisal. Pak Faisal, dari razia door to door yang dilakukan selama beberapa waktu terakhir ini, sudah berapa Pak yang terjaring razia ini? Ini sudah lumayan. Hari ini aja kurang lebih hampir 200 kendaraan lebih. Di Jakarta Barat itu ada 100 lebih kendaraan, 16 lebihnya itu mobil mewah. Dengan total 488 penunggak pajak ribu. 600? Totalnya berapa tadi Pak? Penunggaknya 16 untuk motor mewah atau mobil mewah itu dengan jumlah 488 juta. Oh, tunggakannya 488 juta dari 16 motor mewah tadi? Dari 16 mewah dan mobil yang ada. Oke, tapi kalau total keseluruhan penunggak pajak untuk kendaraan mewah, khususnya moge itu ada berapa sih Pak? Moge itu ada kurang lebih 2044. 2044. Oke. Jadi 2044 yang menunggak dengan jumlah kurang lebih 10 miliar. 10 miliar ya, total dari 2000-an itu? Dari 2000-an. Paling besar penunggaknya ada Harley Davidson. Harley Davidson itu ada 924 dengan total tunggakan 4,7 miliar. Oke. Seperti itu. Baik, berarti potensinya ada sekitar 10 miliar lebih ya kalau misalnya para penunggak pajak motor gede ini membayar. Tapi apakah betul Pak, BPRD DKI Jakarta ini terlalu mengejar khususnya yang moge, padahal kan moge jumlahnya kalau dibandingkan dengan kendaraan biasa itu jauh lebih kecil gitu. Tapi kenapa kok yang dikejar-kejar moge saja? Kami mengejar semua kendaraan. Nah, kenapa moge kami menjadi prioritas? Karena pajaknya besar, jumlahnya sedikit, pajaknya besar. Dari berapa juta kendaraan roda 2, moge itu kurang lebih sekitar 10 ribuan, tapi mereka jumlah pajaknya besar. Seperti itu. Jadi ini menjadi prioritas. Jadi tidak hanya mobil motor dan mobil besar saja, moge dan mobil mewah saja, kami sisir ke seluruh kendaraan bermotor. Tapi memang ada skala prioritasnya ada skala prioritasnya. Oke. Pak Irianto, betul tidak sih kalau ada keengganan membayar pajak dari para pemilik moge, setidaknya yang berada tergabung dalam MBC? Baik, terima kasih Mbak, terima kasih Bro Faisal ya. Kami dari Motor Besar Klub Indonesia akan selalu support program apapun, khususnya pajak. MBC Indonesia tuh contohnya gini Mbak, masuk MBC itu harus punya STNK dan SIM. Artinya mereka harus bayar pajak. Nah di sini nih mungkin yang sekarang lagi viral kan didatangin ke mana aja. Itu kan harusnya kita ada kerjasama. Artinya di sini kan kami sebagai pimpinan kan bisa dikirimkan surat, diinformasikan. Nih loh, tanggal segini kita mulai nih. Memang selama ini tidak ada? Nggak ada kerjasama kami dengan ini. Padahal kami ini sahabat juga gitu. Itu satu. Kami dari moge pasti akan taat pajak. Gitu. Tapi di satu sisi kerjasama yang benar-benar ini dengan pihak pajak ini tidak ada sama sekali gitu. Dan merasa terganggu banget dengan kondisi kemarin datang ke mall, datang ke tempat ini itu mengganggu ya? Sangat mengganggu. Oke. Gitu. Kita akan bahas lebih lanjut nanti soal kerjasama dan juga tadi rasa terganggu yang dialami oleh para pemilik moge dengan cara yang dilakukan oleh BPRD DKI Jakarta. Boleh ditanggapi nanti. Pak Faisal, kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali mengenai dialog mengenai tunggakan pajak dari kendaraan mewah. Pak Faisal, tadi sudah disampaikan oleh Pak Irianto. Apakah tidak ada cara yang lebih baik misalnya untuk melakukan penagihan daripada razia door to door, lebih baik kayak menggandeng komunitas-komunitas motor besar yang ada di Indonesia, menyurati mereka, mengajak mereka bekerja sama? Sudah kita lakukan ya, untuk komunitas mobil mewah sudah kita lakukan 3 bulan yang lalu. Untuk komunitas moge memang baru kami lakukan kemarin di minggu lalu di Senayan City, tapi secara administrasi kami sudah layangkan. Begitu motor itu jatuh tempo, kami lakukan kasih BDU, namanya surat belum daftar ulang. Itu kasihnya ke pemiliknya, wajib pajaknya. Oke, tapi kalau ke klub-klub seperti misalnya ke klub MBC ini merupakan masukan dari Bang Rian tadi, akan kita sosialisasikan nanti program ini, karena kami punya program yang agak berat untuk ke depan. Jadi tahun 2019 ini ada kami program untuk pembinaan. Nah tahun 2020 kami lakukan program
law enforcement atau penindakan yang akan kami lakukan dengan surat paksa dan kita lakukan gazeling. Gazeling itu penangkapan sita badan. 6 bulan kami tangkap kalau memang dia tidak kooperatif dalam pembayaran pajak. Oke, law enforcement-nya akan lebih ditegakkan pada tahun 2020. Nah, ini mungkin perlu gini Mbak, tadi ada bahasa penindakan. Nah, pada prinsipnya kami setuju, tapi kami juga diberi kesempatan gitu. Artinya kasih solusi dong kaminya gitu. Sekarang motor tanpa data itu bukan sedikit Mbak. Ya. Harus kasih solusinya gitu dari teman-teman pihak pajak atau pemerintah. Apa solusinya? Selama ini kesulitan yang dirasakan apa saja itu Bang? Jadi gini, teman-teman pengguna motor yang tanpa data tadi kan bukan hasil kriminal. Jelas mereka ada transaksinya. Nah ini gimana solusinya gitu loh. Tapi kenapa bisa sampai tidak ada data itu kenapa? Gini Mbak, kadang-kadang temannya pengen punya motor. Untuk mempermudah mungkin lebih murah tanpa pajak mereka beli gitu. Nah ini harus ada solusinya Mbak. Tapi contohnya yang seperti jelas, tahun 98 berarti ada kalau yang nakal-nakal pemutihan. sebetulnya juga tetap masih ada gitu kan? Oh pasti sebetulnya. ada Mbak. Kami tidak bisa memungkiri itu, bukan rahasia umum. Tapi teman-teman dari pemerintah atau pajak ini kasih solusinya. Ini loh ada sekian puluh ribu nih. Berapa banyak income untuk pemerintah kalau dikasih solusinya. Tidak hanya main tangkap begitu aja gitu saya minta sama Coba dijawab Bang Pak, solusinya Faisal. gimana tuh Pak kalau diminta seperti itu? Ya, jadi kami sudah menghadap Pak Kakor Lantas waktu itu Pak Refdi. Kami sudah diskusi, kami FGD dengan beliau, mengundang juga dari Kementerian Keuangan, ya dari Departemen Perhubungan. Kami nanti akan lakukan FGD lagi supaya membahas ini supaya clear. Karena kami dirugikan juga dari Badan Pajak dan Itu Daerah dari BBN satunya. Dengan adanya motor-motor besar yang bodong, otomatis BBN satunya nggak masuk ke kita. Itu jumlahnya luar biasa, kita 12,5%. Kalau harga motornya aja 1 miliar, ya berarti udah 1,2 M. Seperti itu. Dan kami minta ini bisa diselesaikan juga dari tingkat pusat juga. Jadi ada keputusan dari Korlantas dengan kebijakan dari Bea Cukai dan Departemen Keuangan. Baik, berarti ini memang betul-betul harus bertemu ya antara DPRD dengan MBC dan juga klub-klub motor yang lain. Sebetulnya selain persoalan mungkin sosialisasi yang kurang, apakah memang ada keengganan membayar pajak itu karena misalnya pajaknya dianggap terlalu mahal, kemudian terlalu dipersulit atau seperti apa? Mungkin kalau mahal itu pasti. Gini Mbak, mesti dilihat juga keberadaan kami pengguna motor besar. Itu bagian dari pariwisata Mbak. Orang tuh kadang-kadang datang ke negara itu tuh melihat gimana sih, ada nggak komunitas motor besarnya. Itu satu. Kalau pajaknya lebih turun, lebih rendah lagi, teman-teman akan lebih rajin Mbak bayar pajak. Sekarang bayangin di Amerika tuh motor 700-800 juta. Masuk ke sini Mbak 2 miliar lebih gitu. Ini kan cukup luar biasa. Ini makanya saya minta sama teman-teman di Tapi kan ada sentilan juga, masa sanggup bayar motor, beli motor itu dengan harga mahal, tapi kalau bayar pajak mahal sedikit langsung mengeluh. Kami tidak pernah mengeluh Mbak. Kami siap kok. Kami siap. Tapi minta diturunkan lagi Turunkan pajaknya. lagi. Biar kami lebih taat gitu loh. Kasih kemudahan kami, kasih kelonggaran kami. Kalau kami udah mau bayar pajak, kasih juga kemudahan masuk jalan tol. Karena hanya negara kami yang nggak masuk, negara kita aja nggak masuk tol. Udah bayar pajak, tapi macetnya luar biasa. Oke, bisakah itu dijawab Pak Faisal? Jadi kalau untuk pajak kita nggak terlalu besar ya menurut kita karena 2%. Sebenarnya yang besar untuk mobil-mobil atau motor mewah itu, motor gede itu adalah pajak pusat. Yaitu biaya baru masuknya, biaya barang masuk bawang merahnya, terus PPh-nya kena, PPh-nya kena. Itu menjadikan komponen yang tinggi. Seperti yang tadi disampaikan Bang Rian, harga 800 bisa 2,4. Jadi 200% sendiri kenaikannya. Nah ini memang dari pajak pusat. Kalau pajak daerah kan untuk BBNKB-nya cuma 12,5%, pajaknya cuma 2%. Berarti ini harus sampai ke pusat ini kalau mengeluh seperti ini. Mungkin nanti bisa difasilitasi. Boleh, nanti kita Pak Faisal dan juga Bang Rian, terima kasih sudah hadir bersama kami di Prime Time News hari ini. Turunkan pajaknya. lagi. Biar kami lebih taat gitu loh. Kasih kemudahan kami, kasih kelonggaran kami. Kalau kami udah mau bayar pajak, kasih juga kemudahan masuk jalan tol. Karena hanya negara kami yang nggak masuk, negara kita aja nggak masuk tol. Udah bayar pajak, tapi macetnya luar biasa. Oke, bisakah itu dijawab Pak Faisal? Jadi kalau untuk pajak kita nggak terlalu besar ya menurut kita karena 2%. Sebenarnya yang besar untuk mobil-mobil atau motor mewah itu, motor gede itu adalah pajak pusat. Yaitu biaya baru masuknya, biaya barang masuk bawang merahnya, terus PPh-nya kena, PPh-nya kena. Itu menjadikan komponen yang tinggi. Seperti yang tadi disampaikan Bang Rian, harga 800 bisa 2,4. Jadi 200% sendiri kenaikannya. Nah ini memang
dari pajak pusat. Kalau pajak daerah kan untuk BBNKB-nya cuma 12,5%, pajaknya cuma 2%. Berarti ini harus sampai ke pusat ini kalau mengeluh seperti ini. Mungkin nanti bisa difasilitasi. Boleh, nanti kita Pak Faisal dan juga Bang Rian, terima Siap, kasih makasih. sudah hadir bersama kami di Prime Time News sama-sama. hari ini. Dan pemirsa, kami masih akan bahas informasi lainnya 3 hari jelang perayaan Natal. Ribuan kendaraan terpantau memadati